Para calon peserta didik SMK Negeri 1 Ambon yang baru bergabung, selamat datang lagi dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Ambon. Dan kini kita akan ada di dalam materi selanjutnya, yaitu tentang belajar efektif dan pendidikan karakter. Sebelum materi ini disampaikan, akan disampaikan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya sendiri, biasa disapa Nita Syahaya, guru yang mengajar pada SMK Negeri 1 Ambon mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Selanjutnya akan memberikan materi terkait dengan belajar efektif dan pendidikan karakter adalah Ibu Olive Sokota, MSI, yang adalah guru mata pelajaran atau guru yang mengajarkan tentang bimbingan konseling. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam materi yang akan disampaikan. Kepada Ibu Olive, disilakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Moderator yang sudah memberikan pengantar pada hari ini. Dan saat ini saya, Olivia Sokota, guru BK SMK Negeri 1 Ambon, akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar dan pendidikan karakter. Iya, motivasi belajar terkhusus dalam masa pandemi COVID-19 ini. Di masa pandemi ini kita tahu bahwa dunia pendidikan mengalami yang namanya dampak atau akibat dari COVID-19. Berdasarkan data yang saya dapatkan, UNESCO pada Mei 2020 dia mencatat atau merilis data ada 186 negara melakukan penutupan sekolah. Lalu ada sekitar 1,29 triliun atau 73,8% populasi siswa di dunia ini yang mengalami dampak daripada pandemi COVID-19. Sementara di Indonesia, Kemendikbud merilis data per Mei 2020 ada 1,3 miliar sekolah di dunia ditutup. Lalu 642,2 sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi di Indonesia juga ditutup. 68,8 juta siswa harus belajar di rumah. 4,2 juta guru dosen harus mengajar dari rumah. Ditambah lagi orang tua stres karena harus mengajar anak. Dan anak stres harus diajar oleh orang tua. Sesuatu yang baru pernah dialami dan harus dipaksakan untuk harus dimengerti oleh orang tua pun anak. Nah, itu secara dampak secara negatif, tapi secara positif dampak dari pandemi ini juga ada. Saat ini semua pembelajaran secara khusus sudah bersifat online. Ada aplikasi belajar online, ada kursus gratis online, di mana semuanya dapat dilakukan atau dibuat dari rumah tanpa harus bertatap muka langsung dengan guru di sekolah. Dampak lain, anak-anak lebih banyak punya kreativitas. Kemudian bisa adanya kolaborasi antara orang tua dan anak ketika mereka melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah. Baik, berkaitan dengan motivasi belajar, ada satu teori yang sangat menarik yang sudah dikenal, teori dari Winkel yang menuliskan tentang dua jenis motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu sendiri adalah motivasi yang keluar atau berasal dari diri itu sendiri atau dari hati, dari keinginan diri sendiri untuk dia melakukan itu. Berkaitan dengan belajar, orang dengan motivasi belajar intrinsik tidak membutuhkan hadiah atau membutuhkan hukuman untuk membuatnya belajar. Kenapa? Karena belajar sendiri sudah menjadi satu keuntungan bagi dia. Dia menikmati tugasnya, dia menikmati proses belajarnya, dia menikmati semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri. Itu motivasi yang ada dalam diri, dari diri. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik menurut Winkel itu adalah suatu tindakan karena adanya penghargaan dari luar dan penghindaran dari hukuman. Jadi contohnya dia belajar karena orang dipaksa-paksa dulu. Belajar karena dia akan dikasih hadiah baru dia mau belajar. Kalau tidak belajar dapat hukuman. Nah, itu motivasi dari luar. Dan motivasi seperti ini, dia tidak terlalu tertarik kepada proses belajar atau aktivitas belajar itu sendiri, melainkan hanya peduli pada apa yang dia peroleh, keuntungan yang dia peroleh dari belajar.
bisa bedakan ya. Itu maksud daripada kedua motivasi ini. Karena itu dalam belajar harus dimulai dari mana? Dari dalam atau dari luar? Dari intrinsik atau dari ekstrinsik? Kalau motivasi intrinsik itu berarti mau belajar. Kalau motivasi ekstrinsik harus belajar. Dua kata yang berbeda. Intrinsik mau belajar, sementara ekstrinsik harus belajar. Anda mau belajar atau Anda harus belajar? Lalu bagaimana caranya mempertahankan motivasi belajar? Pertahankan. Kalau tadi sudah punya motivasi, bagaimana itu dipertahankan? Banyak orang menuliskan tips atau kiat-kiatnya, tapi saya lebih memfokuskan kepada hanya beberapa poin. Yang pertama, tetapkan schedule-nya, schedule belajar harian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dari sekolah. Fokuskan kepada belajar. Bila itu waktunya untuk belajar, fokuslah belajar. Jangan mengambil waktu itu untuk atau merampok waktu itu untuk melakukan hal yang lain. Lalu kemudian evaluasi belajar Anda tiap hari. Setiap hari itu dievaluasi. Buatlah perubahan jika terdapat kekurangan dalam belajar. Jika ada kekurangan sepanjang pembelajaran satu hari, buat perubahan supaya di esok hari ada hal yang baru yang Anda buat. Lalu yang terakhir, jangan pernah menunda waktu untuk mulai belajar. Karena kalau Anda menunda waktu, selamanya akan menunda dan menunda. Bagi saya, belajar dapat menjadi efektif, menyenangkan dan menguntungkan bila Anda suka dan mau belajar. Sekali lagi ya, belajar dapat menjadi efektif, menyenangkan dan menguntungkan bila Anda suka dan mau belajar. Iya, itu materi yang pertama dari saya berkaitan dengan motivasi belajar khususnya di tengah pandemi ini. Materi berikutnya tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini bukanlah sesuatu yang baru lagi, karena sudah sekian lama ini dilakukan dalam dunia pendidikan. Penting tidak? Penting. Kenapa? Sesuai dengan arahan dari Pak Presiden bahwa harus ada namanya Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dan di dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental itu ada yang dinamakan dengan bagaimana punya bangsa yang berkarakter. Yang kedua, salah satu tujuan pendidikan kita adalah membantu anak-anak atau mereka yang menjadi dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah sebabnya kenapa pendidikan karakter itu penting. Merubah orang dari nilai yang kurang baik, kurang memuaskan, nilai yang mungkin tidak sesuai standar ke nilai yang baik itu gampang. Dia belajar dan dia akan menghasilkan nilai yang baik atau nilai yang memuaskan. Itu mudah. Tetapi merubah atau mengubah karakter itu sesuatu yang sulit. Tapi ini menjadi salah satu tujuan daripada pendidikan. Seorang tokoh atau penulis buku pendidikan karakter namanya Thomas Lickona, dia memberikan beberapa alasan kenapa pendidikan karakter itu begitu penting bagi pembelajaran kepada semua siswa. Kenapa? Yang pertama, dia melihat bahwa cara terbaik untuk menjamin siswa memiliki kepribadian yang baik itu adalah dengan punya karakter. Cara terbaik untuk jamin dia punya kepribadian yang baik. Kepribadian itu masih bisa untuk diproses untuk menjadikan dia pribadi yang baik. Lalu yang kedua, cara untuk meningkatkan prestasi akademik. Apa artinya punya prestasi yang bagus tapi karakter tidak bagus? Jadi ini juga menolong dia meningkatkan prestasi secara baik. Prestasi dengan emosional yang baik. Lalu yang ketiga, sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya sendiri di tempat lain. Artinya dia masih membutuhkan orang lain untuk membantu dia. Mempersiapkan siswa untuk menghormati pihak orang lain atau orang lain dapat hidup dalam masyarakat yang beragam. Iya, anak-anak kita atau kalian semua tidak hanya tinggal di dalam satu kelompok saja, tapi Anda tinggal di dalam lingkungan masyarakat yang luas. Karena itu butuh yang namanya pendidikan karakter.
untuk mempersiapkan Anda masuki dunia yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral atau sosial. Contoh masalah sopan santun. Sulit atau jarang sekali untuk bisa dilakukan oleh setiap orang. Orang yang sadar tentang sopan santun mau melakukan, tapi ada yang tidak mau untuk melakukan. Selanjutnya ada persiapan terbaik untuk menyusun perilaku tempat kerja. Ya, dimulai dari mana? Belajar bagaimana berkarakter yang baik supaya ketika masuk di dunia kerja tidak lagi menjadi salah. Lalu yang terakhir, mengajarkan nilai budaya, merupakan bagian dari kerja peradaban. Dari apa yang menjadi pentingnya itu, maka dia merumuskan suatu pengertian tentang pendidikan karakter, yakni usaha yang disengaja untuk membantu seseorang supaya ia mampu memahami, memperhatikan dan menilai dan melakukan nilai-nilai pokok etika. Ya, usaha itu disengaja. Jadi karakter itu dipelajari, disengaja, dapat dilakukan, dapat dirubah. Saya melihat dan juga membaca dari banyak berita, kemudian juga melihat di YouTube. Anda boleh bisa juga melihat negara yang dikategorikan punya pendidikan karakter yang baik itu versi IDN Times ya. Tahun 2018 itu Jepang. Kenapa? Mereka sejak dini, sejak masih usia dini, mereka sudah diajarkan pendidikan karakter. Di 3 tahun pertama mereka sekolah, itu tidak ada yang namanya baca, tulis, hitung. Yang diajarkan adalah pendidikan karakter. Mereka diajarkan sopan santun, diajarkan bagaimana gotong royong, mereka diajarkan untuk bertanggung jawab. Banyak yang diajarkan selama 3 tahun, tiap kali. Makanya kenapa di sana mereka tidak membutuhkan cleaning service. Karena semua akan bekerja sendiri. Semua akan bekerja untuk membersihkan kelasnya, contoh untuk siswa di kelas. Sejak dini mereka sudah dipersiapkan untuk bagaimana membersihkan kelas. Dan semua orang bekerja bersama-sama. Menariknya adalah pendidikan karakter di sekolah sama dengan pendidikan karakter di rumah. Jadi sekolah adalah perpanjangan tangan bagaimana membina atau mendidik karakter anak di sekolah. Nah, Anda bisa melihat atau membaca lagi, mencari informasi lagi tentang pendidikan karakter yang dimulai sejak dini di Jepang. Nah, karena itu Kemendikbud menetapkan ada yang namanya PPK atau penguatan pendidikan karakter. Ada 5 hal yang harus dikembangkan di dalam pendidikan atau proses pembelajaran. Yang pertama itu namanya religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga integritas, mandiri, dan gotong royong. Dan saya kira apa yang ditetapkan oleh Kemendikbud ini menjadi penting karena itu semua dibutuhkan di dalam proses kita selama belajar di sekolah. Anda akan terbentuk karakternya. Anda akan belajar untuk membentuk karakter yang baik. Anda belajar bagaimana harus gotong royong, kerjasama dengan orang, solidaritas terhadap sesama. Anda belajar bagaimana menjadi mandiri. Anda belajar bagaimana punya integritas, tanggung jawab, konsisten antara tindakan dan perbuatan, tindakan dan perkataan. Kemudian Anda bersikap nasionalis, cinta tanah air, dan sebagainya. Dan religius, cinta damai, toleransi beragama, tidak membeda-bedakan agama yang satu dengan yang lain. Ini menjadi dasar untuk Anda terbentuk sejak dini sampai ke depan. Pendidikan karakter tidak berhenti saat di sekolah. Pendidikan karakter dimulai dari Anda masih usia dini sampai tutup usia. Sehingga karakter Anda akan menjadi lebih baik tiap-tiap waktu. Demikian presentasi saya pada saat ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda untuk pengembangan diri Anda ke depan. Terima kasih.